Kenapa ya niatnya ngasih informasi tapi yang muncul malah kemarahan publik? Hai semuanya, aku Ulfa Safrida, mahasiswa dari Ilmu Komunikasi Universitas Maluku Saleh pada mata kuliah Komunikasi Publik kelompok 1. Di video kali ini, aku bakalan ngebahas satu pelajaran penting pada komunikasi publik, yaitu framing. Kita bisa kasih contoh lewat respon bencana di Sumatera yang sempat jadi sorotan dan viral. Apa sih itu framing? Framing itu bukan soal bohong dan jujurnya, tapi framing adalah cara sebuah pesan dikemas dan ditonjolkan. Faktanya bisa sama, tapi kalau dibingkai berbeda, framing itu bisa menjadi reaksi publik yang berlawanan total. Kita bisa lihat dari dua kalimat ini. Yang pertama, situasi terkendali 20 orang korbannya. Yang kedua, 20 warga terdampak butuh bantuan segera. Kedengannya secara fakta itu sangat sama, tidak ada yang salah dengan kedua kalimat itu, tetapi isinya sama tetapi rasanya sangat berbeda. Dalam beberapa respon di bencana Sumatera kemarin, kita sering lihat pernyataan resmi yang fokus pada jumlah korban, jumlah personil, logistik, dan status kondisi. Secara data ini sangat benar, tidak ada yang salah, tetapi secara komunikasi publik belum tentu efektif. Di mana masalahnya? Masalahnya pada saat bencana terjadi, publik lagi sangat emosional. Ada rasa takut, rasa cemas, marah, dan simpati. Kalau framing terlalu teknis dan kaku, itu bisa terdengar sangat dingin dan tidak manusiawi. Yang pertama, karena publik merasa penderitaan warga tidak diakui. Yang kedua, pemerintah terkesan jauh. Suara korban tidak terdengar, padahal bisa jadi komunikator ini sangat baik. Tetapi framing yang salah bikin gagal pesan disampaikan kepada masyarakat. Nah, secara teori singkat on screen, kita bisa lihat pada framing efektif. Apa yang ditekankan, plus bagaimana disampaikan, plus kondisi emosi audiens. Itu framing yang sangat efektif. Sekarang saya bisa kasih contoh framing yang benar dan lebih tepat. Yang pertama, before-nya, situasi terkendali, bantuan sedang disalurkan. Situasi terkendali, bantuan sedang disalurkan. Yang kedua, after-nya, setelah kita memakai teori on screen tadi, kami memahami warga sedang mengalami kesulitan. Saat ini bantuan sedang disalurkan dan kami fokus pada keselamatan pengungsi. Dengan lebih manusiawi dan lebih empati. Datanya sama dan tindakannya juga sama. Sama menyampaikan informasi. Tapi pada framing kalimat kedua, ini terdengar lebih empatik dan lebih diterima publik. Pelajaran penting yang bisa kita ambil dari framing ini, yang pertama itu data memang sangat penting, tapi empati itu sangat wajib. Data penting, tapi memakai empati di saat warga lain sedang berduka itu sangat wajib. Yang kedua, framing harus menyesuaikan emosi publik, bukan cuma logika internal. Yang ketiga, dalam bencana, publik ingin diakui terlebih dahulu, baru diberi angka. Kalau saja framing ini tepat, komunikasi bisa menenangkan. Jadi, framing bukan sekedar kata-kata, tetapi soal sudut pandang dan rasa kemanusiaan dalam menyampaikan pesan. Bencana mungkin nggak bisa kita cegah sepenuhnya, tapi cara kita membingkai pesan bisa menentukan apakah publik merasa ditemani ataupun ditinggalkan. Kalau menurutmu, framing seperti apa yang paling penting saat bencana? Tulis di kolom komentar di bawah ini.